kedua perawan. Hari itu aku melihat sekeliling pabrik pertama, namun semuanya berjalan lancar, tidak kekurangan apapun. Keberuntungan lainnya adalah aku tidak salah memilih orang untuk mengelola suatu usaha. Kulihat ruang pribadi yang sudah tidak lama diisi karena Meng Ari memang benar-benar tidak berani masuk ke ruang pribadiku. Beberapa catatan penggantian karyawan dilakukan Meng Ari karena beberapa alasan, tanpa menunggu perintahku. Meng Ari melakukannya dengan baik. Nama lama seperti Nana, Wina, Novi masih ada dalam daftar karyawan packing, namun ada dua nama baru yaitu Lani dan Resti. Dua wanita yang belum aku kenal dan bahkan aku belum melihat wajahnya karena sampai sini aku hanya mengecek bagian pekerjaan keras, tidak untuk bagian perkemasan yang diisi oleh wanita. Sebelumnya aku membersihkan terlebih dahulu ruangan pribadiku, mulai dari kursi tempat gajian atau bisa disebut juga kursi panas untuk membicarakan masalah dengan karyawan yang sedang bermasalah. Lanjut kasur berukur 4 yang hanya bisa diisi oleh satu orang tempatku beristirahat setelah melakukan banyak pikiran dan aktivitas. Kebetulan besok adalah hari gajian di mana aku tidak perlu menuju ruang kemas untuk bisa berkenalan dengan Lani dan Resti. Hari gajian pun tiba. Saat itu giliran Teh Nana yang akan menerima amplop dariku. "Apa kabar Kang Denis?" ucap Nana dengan genitnya sambil mengedipkan sebelah mata. "Ya selalu lebih baik dari yang sebelumnya," jawab Denis. "Gimana dengan perjuangan Fitri?" tanya Nana penasaran karena sudah hampir sebulan lebih Denis di cabang kedua. "Agak sulit Teh, soalnya suaminya agak resah," jawab Denis sambil garuk-garuk kepala. "Main sama siapa aja di sana? Yakin nih gak kangen sama saya?" ucap Nana sambil merayu. "Adalah, namun Fitri yang diinginkan sampai saat ini belum tercapai. Lain kali aja Teh, rasanya saya pengen rasain perawan," jawab Denis. "Kebetulan sekali tuh ada Lani dan Resti yang masih belum menikah," ucap Nana. Mendengar hal itu Denis agak kaget karena bisa-bisanya ada karyawan yang masih belum menikah mau bekerja di tempat Denis. "Wah, saya baru tahu nih, kok bisa kenapa dengan orang tuanya Teh?" tanya Denis penasaran. "Nanti saja Kang Denis tanyain kepada mereka berdua, soalnya masuk ke sininya barengan," jawab Ina. Setelah beberapa karyawan menerima upah hasil kerja keras di pabrik Denis, akhirnya giliran Lani lah yang akan menerima gaji, sedangkan Resti menunggu giliran setelah Lani. "Halo baru ya, sudah berapa lama?" tanya Denis kepada Lani. "Baru seminggu Pak," jawab Lani gugup karena pertama kalinya bertemu pemilik pabrik kue itu. "Sambil menerima gaji, kita ngobrol santai dulu aja ya, sekalian panggil Resti juga ya, kita ngobrol bertiga di sini," ucap Denis sekaligus menyuruh Lani supaya Resti masuk. "Hei Resti ya, salam kenal, saya Denis, bebas mau panggil apa aja terserah kalian," salam Denis kepada Resti. "Baik Pak, salam kenal," jawab Resti. "Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin terkait hal pribadi nggak apa-apa kan ya?" tanya Denis kepada Lani dan Resti. "Baik Pak, tidak apa-apa," jawab Lani dan Resti serentak. "Ceritakan hidup kalian masing-masing saja, termasuk latar belakang dan keinginan kalian dimulai dari Lani," tanya Denis. Mungkin bagi Lani dan Resti ini adalah bagian dari interview terakhir yang akan menentukan lanjut atau tidaknya bekerja di sini. "Hidup saya mengenaskan Pak Denis, orang tua saya cerai, ibu saya menikah lagi dengan lelaki lain dan pergi keluar kota, sedangkan ayah saya merantau tidak tahu kemana. Sekarang saya tidak tahu harus kemana. Saya bisa bersyukur bisa bekerja di sini. Saya merasa diakui oleh orang-orang di sini, dan sekarang saya hanya bisa tidur di rumah Pak RT yang menampung kita berdua. Rumah terpaksa saya tinggalkan karena saya takut hidup sendirian di rumah itu. Sekaligus trauma karena melihat pertengkaran hebat kedua orang tua saya," ucap Lani menjelaskan kehidupannya. Sedangkan Resti sendiri hampir sama dengan Lani, yaitu korban perceraian orang tuanya. Hanya saja Resti menderita lebih lama dibanding Lani, jadi Resti paham betul apa yang dirasakan Lani. Selalu saja anak yang menjadi korban perceraian orang tua, kini tergantung Resti dan Lani yang akan menjalani kehidupan selanjutnya menuju jalan mana yang akan mereka tempuh. Mendengar cerita mereka berdua, hati Denis sedikit teriris,
karena apa yang mereka alami tidak berbeda jauh dengan apa yang Dennis rasakan. Baiklah, sekarang kalian tidak perlu lagi tinggal di rumah Pak RT. Kalian boleh tinggal di sini. Hanya ada satu kasur untuk satu orang. Nanti saya akan suruh Pak RT membelikan kasur satu lagi, ucap Dennis. Mendengar hal itu, Lani dan Resti merasa sangat bahagia dan merasa mulai menemukan cahaya harapan untuk tetap semangat memperjuangkan masa depannya. Sore itu Lani dan Resti membereskan ruangan pribadi milik Dennis. Luas ruangan 5x5 dimanfaatkan Lani dan Resti sebaik mungkin supaya tempat menerima gaji tidak terganggu. Lani dan Resti tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih kepada Dennis. Sementara itu, Dennis dilanda kebingungan yang tadinya ingin menikmati keperawanan malah menjadi kasihan setelah mendengar cerita mereka berdua. Sore itu pun tiba, Lani dan Resti pulang menuju ruang pribadi Dennis sekaligus kamar mereka berdua. Terlihat Dennis yang tertidur pulas di kursi kantoran. Lani dan Resti tidak berani membangunkan Dennis. Mereka berjalan hati-hati supaya tidak terdengar berisik. Dennis yang mendengar sedikit suara ulah mereka terbangun. "Oh, sudah pada selesai bekerja ya?" tanya Dennis kepada mereka berdua. "Sudah, Pak. Kelihatannya Pak Dennis kecapean sampai tertidur di atas kursi," tanya Resti. "Badan sih nggak terlalu capek, cuma pikiran aja yang sangat capek," jawab Dennis. "Mau kita pijitin nggak, Pak Dennis?" Lani menawarkan. "Wah, boleh juga nih. Kalian nggak capek kan?" tanya Dennis. "Nggak, Pak. Lagian tadi packingnya nggak terlalu banyak," jawab Lani. "Ya, memang orderan untuk setiap hari Rabu memang kurang, karena beberapa toko emas di pasar tutup, jadi mungkin orang-orang yang ke pasar agak berkurang," jawab Dennis. Dennis berbaring di kasur milik Lani. Lani memijat kaki sedangkan Resti memijat bagian pundak. "Pak Bos, gimana caranya saya membalas semua kebaikan yang diberikan Pak Bos?" tanya Resti kepada Dennis. Sudahlah, anggap aja ini hadiah dari Tuhan atas kesabaran kalian menghadapi kerasnya kehidupan," jawab Dennis. "Kalau boleh tanya kenapa Pak Bos belum mempunyai istri?" tanya Resti lagi. "Nah, itulah sisi gelap saya. Kalau nikah hanya untuk masalah seks, saya sudah puas melakukannya dengan wanita lain. Namun sedikit sulit untuk menemukan pasangan yang akan menemani kita selamanya. Memahami karakter pasangan, bahkan menerima kekurangan pasangan, itu benar-benar sulit," jawab Dennis membuat Lani dan Resti kaget. "Memangnya Pak Dennis melakukannya sama siapa saja?" tanya Resti lagi, karena memang Lani adalah anak yang sedikit pendiam karena baru saja menerima kenyataan yang tidak bisa dia terima. Kebanyakan bekas suami orang. Kalaupun ada perawan yang mau, bakal saya kasih apapun yang dia mau," ucap Dennis membuat kaget Lani dan Resti lagi. Lani dan Resti sedikit terdiam beberapa menit. "Apapun yang diinginkan ya, Pak?" tanya Resti. "Ya, apapun, tinggal bilang saja," jawab Dennis. "Kalau begitu kita berdua mau memenuhi apa yang diinginkan Pak Dennis," jawab Resti. Mendengar apa yang dikatakan Resti, Lani kaget karena Resti membuat keputusan egois. Dennis yang saat itu berposisi telungkup langsung membalikan badannya. "Kalian benar-benar mau? Berarti kalian masih perawan dan belum melakukan hubungan seks. Bagaimana dengan Lani? Soalnya dari tadi Lani hanya diam saja." Dennis dan Resti melihat Lani. Kepala Lani mengangguk pertanda dia setuju, namun terlihat terpaksa. "Ya Pak, kita berdua masih perawan. Tetapi kalau berciuman kita pernah dengan mantan pacar kita masing-masing," jawab Resti. "Sebelumnya apa yang kalian inginkan?" tanya Dennis kepada mereka berdua. "Kami ingin HP berlogo Apple kegigit Pak," jawab Lani. Tanpa dikasih tahu pun Dennis sudah tahu apa yang mereka inginkan. Resti dan Lani berpostur 165 cm, mempunyai bokong yang cukup indah dan payudara yang standar-standar saja. Bedanya Lani mempunyai payudara yang lebih bulat sedangkan payudara Resti terlihat kenyal. Saat itu Dennis sedikit kebingungan karena untuk pertama kalinya melakukan dengan dua wanita sekaligus perawan. "Buka pakaian kalian masing-masing," pinta Dennis. Mereka pun membukanya sampai telanjang bulat, sedangkan Dennis membuka pakaiannya juga.
terlihat 3 manusia, 1 pria dan 2 wanita yang telanjang. Dennis yang langsung menarik tangan Rusty dan langsung berciuman, sedangkan Lani bermain dengan burung Dennis tanpa melumat burung Dennis karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal ini. Posisi bergantian, kini Lani yang berciuman dengan Dennis dan Rusty dengan handal melumat burung milik Dennis. Di sini Rusty seperti berpengalaman memainkan burung. Tangan kiri Dennis yang bermain di buah dada milik Lani, sedangkan tangan kanannya bermain dengan buah dada milik Rusty. "Berbaringlah dan bukakan kaki kalian," pinta Dennis kepada mereka berdua. Lani dan Rusty telentang dan membuka kaki mereka masing-masing. Terlihat 2 sarang yang membuat Dennis kebingungan harus ke sarang mana dulu burungnya berlabuh. Namun Dennis memilih Lani dan menyuruh Rusty memeluk Dennis dari belakang. Dennis yang saat itu sedang fokus menusukkan pusaka ke dalam lubang Lani. "Pelan-pelan, Pak. Lani baru pertama kalinya," pinta Lani. "Iya sayang," jawab Dennis sambil menggesek-gesekkan kepala burung kesangkar milik Lani. Dennis memandikan terlebih dahulu burungnya dengan air liurnya supaya lebih mudah masuk. Bahkan baru masuk setengah saja, tubuh Lani menjadi tegang, merasakan sakit yang begitu perih. "Ah, perih sekali, Pak," ucap Lani merasakan sakit. "Tahan ya sayang, nanti bakal terasa enak kok," jawab Dennis meyakinkan. Terlihat cairan darah keluar dari lubang Lani, yang artinya Lani sudah kehilangan keperawanan oleh bosnya sendiri. Lani yang meneteskan air mata karena benar-benar merasakan sakit yang teramat perih. Dennis yang tidak tega melihat Lani hanya memasukkan sebagian saja. Setelah merasa puas, kini giliran Rusty yang Dennis baringkan. Sementara itu Lani yang masih berbaring lemas menahan rasa sakit tak berdaya dibiarkan oleh Dennis. Rusty yang sudah bersiap menerima rasa sakit terlihat begitu santai. Dennis pun kembali membasahi burungnya supaya lebih lancar masuk ke dalam sarang milik Rusty. "Sayang, siap ya, tahan rasa sakitnya." Rusty hanya menganggukkan kepalanya saja. Dennis dengan perlahan memasukkan burungnya, namun hanya sebagian saja. Rusty sudah merasakan sakit yang luar biasa karena tidak bisa menahan besarnya burung milik Dennis. Setelah menjebol keperawanan Rusty, kini Dennis kembali kepada Lani dan langsung menusukkan kembali burungnya. Saat itu Lani tidak merasakan sakit lagi, hanya kenikmatan yang dia rasakan. "Lani, Rusty, sekarang membungkuklah," pinta Dennis. Mereka berdua menuruti perintah Dennis. Dennis bergantian memasukkan pedangnya ke dalam black hole milik Lani dan Rusty. Sampai pada akhirnya Dennis merasakan puas dan mengeluarkan cairan kental ke dalam bokong mereka masing-masing. Lani dan Rusty terlentang merasakan lemas akibat hantaman dari permainan terlarang malam itu. Dennis yang telentang di tengah mereka berdua merasakan kepuasan dari perawan yang berumur 22 tahun terpaut 5 tahun dengan Dennis. Dennis, Lani, dan Rusty tertidur pulas di ranjang sempit berukuran 120 x 200 cm dengan posisi Dennis memeluk Rusty dan Lani.